月が綺麗ですね。大丈夫？ああ、お前は立派だよ。あらあら、頑張ってますね。Pada hari itu, langit tak memberi aba-aba, tak ada firasat, tak ada pertanda, hanya langkah kaki dan tekad yang menyala. Giyu Tomioka, pemuda pendiam dan duka yang belum pernah ia tunjukkan ke siapapun, berlatih bersama satu-satunya orang yang percaya padanya, Sabito, seorang teman, saudara, sekaligus bayangan yang selalu lebih terang dari dirinya sendiri. Tapi dalam sekejap, semuanya hancur. Sabito gugur. Ia menyerang iblis tanpa ragu, melindungi mereka semua. Tapi luka di wajah Giyu menyisakan jejak, bukan hanya fisik, tapi juga luka batin yang tak bisa disembuhkan dengan perban. Giyu selamat, tapi bukan karena kekuatannya. Ia selamat karena diselamatkan. Dan hari itu, ia lulus ujian akhir sebagai pembasmi iblis tanpa membunuh satu iblis pun. Kemenangan yang terasa seperti kutukan. Kenapa bukan aku saja yang mati? Pertanyaan itu tak pernah keluar dari bibirnya, tapi menghantui tiap tarikan nafasnya. Dan sejak hari itu, Giyu hidup, tapi tidak sepenuhnya. Kamu mungkin bukan Giyu, tapi kamu pernah berada di posisi yang sama. Saat tubuhmu masih utuh, tapi jiwamu terasa separuh. Saat semua orang berkata, "Selamat ya," tapi kamu bertanya dalam hati, "Untuk apa?" Saat kamu tersenyum, padahal dadamu sesak karena kamu tahu ada bagian dirimu yang mati waktu itu. Itu bukan lemah, itu manusiawi. Dan itulah overthinking. Ketika kamu terlalu lama hidup dalam pikiranmu sendiri sampai kamu lupa caranya hidup. Overthinking bukan sekedar memikirkan masalah secara mendalam. Ia adalah putaran tak berujung dari skenario yang belum tentu terjadi, dari kalimat yang seharusnya selesai, dari penyesalan yang tak mau pergi. Banyak yang menyebutnya labirin batin. Di dalamnya tak ada jalan keluar, hanya dinding pikiran yang semakin tinggi. Kita ulang percakapan yang sudah lewat. Kita bayangkan skenario yang tak pernah terjadi. Kita ciptakan masalah yang sebenarnya tidak pernah ada. Van Gogh, seorang jenius, seorang pencinta warna, dan pelukis kesepian. Setiap lukisan adalah jeritan yang tak terdengar. Setiap goresan kuas adalah ungkapan dari sesuatu yang tak bisa ia katakan. Ia menulis surat-surat panjang kepada Theo, saudaranya, karena dunia terlalu bising untuk mendengarkannya. Ia bertanya, apa lukisanku akan dihargai suatu hari nanti? Tapi hari demi hari, yang datang hanya penolakan, kritik, sunyi, dan malam-malam yang semakin panjang. Hingga pada suatu malam, ia mengangkat senapan dan mengakhirinya sendiri. Dunia baru mulai mengakui kejeniusannya ketika ia sudah tak bisa lagi mendengarnya. Kevin Hilnas berdiri di tepi jembatan Golden Gate. Umurnya baru 19 tahun, tapi pikirannya sudah berusia ratusan tahun. Lelah, penuh tekanan, penuh bayangan gelap yang berbisik. Kamu tidak cukup, kamu gagal, semua akan lebih baik tanpamu. Dan Kevin pun melompat. Tapi di tengah udara ia menyesal. Aku ingin hidup, katanya, tapi tubuhnya sudah terlanjur jatuh. Ia menghantam laut, tulang punggungnya patah, organ dalamnya rusak, tapi ia selamat. Dan itu menjadi titik balik. Sekarang, Kevin berbicara ke seluruh dunia tentang bagaimana satu pikiran bisa jadi jebakan, bagaimana overthinking bisa jadi tali yang membelit leher sendiri, dan bagaimana satu detik kesadaran bisa menyelamatkan hidup. Jangan salah, overthinking bukan cuma perkara lemah mental atau kebanyakan mikir. Ini ilmiah, ini biologis, ini nyata. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas menganalisis, membuat keputusan. Tapi saat overaktif, ia seperti mesin pencari rusak, terus bekerja tanpa berhenti, terus mencari kemungkinan yang sebenarnya tidak ada. Amigdala,
pusat ketakutan saat kamu membayangkan skenario terburuk. Amigdala berpikir itu nyata dan tubuhmu merespon. Nafasmu cepat, jantungmu berdebar, otakmu tegang. Kamu siap melawan. Padahal musuhmu hanya pikiran. Hippocampus, tempat memori disimpan. Dan saat kamu terus mengingat hal buruk, hippocampus akan menghidupkan kembali semua rasa sakit itu. Seolah itu baru saja terjadi. Tubuhmu tidak tahu bahwa ini hanya pikiran. Ia merespon seolah kamu sedang dalam bahaya nyata. Maka jangan heran kalau kamu cepat lelah, sulit tidur, mudah panik dan merasa dunia menghakimimu. Padahal kamu hanya sedang tersesat di kepalamu sendiri. Overthinking hadir dengan wajah-wajah halus. Kamu mengulang percakapan di kepala berkali-kali. Kamu menyesali sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Kamu takut membuat keputusan, takut salah. Kamu bertanya, apa yang orang pikirkan tentangku? Dan kamu kehilangan waktu tidur, ketenangan, dan dirimu sendiri. Semua itu bukan salahmu. Tapi kalau dibiarkan, itu mencuri hidupmu. Tapi ada jalan pulang dari labirin sekalipun. Syaratnya hanya satu, kamu harus berhenti berlari dari pikiranmu dan mulai menatapnya. Kyu memilih berdiri kembali. 痛い。頬を張り飛ばされた衝撃と痛みが鮮やかによみがえる。なぜ忘れていた？ Kevin memilih hidup. Van Gogh meski terlambat mengajari kita bahwa rasa sakit bisa dituangkan jadi karya. Dan kamu bisa memilih untuk perlahan kembali. Bicara, ceritakan, tulis. Jangan simpan semua di kepala, karena kepala kita bukan penjara. Ia tempat belajar, dan kamu sedang belajar untuk bertahan. Tarik nafas, pelan, lepas. Hari ini kamu hidup dan itu cukup. Overthinking adalah seni menciptakan masalah yang bahkan belum tentu ada. Tapi sekarang kamu tahu, kamu bisa menghentikannya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, ceritakan di komentar biar orang tahu bahwa mereka tidak sendiri. Biar kamu tahu bahwa kamu pun tidak sendiri. Like, share, and subscribe jika konten ini menyentuhmu. Bukan demi angka, tapi demi harapan yang mungkin sedang dibutuhkan seseorang di luar sana. Happy wa ijo desu. Arigatou gozaimashita.